Dugaan kecurangan pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah wilayah, salah satunya terkait penggelembungan suara. Massa yang tak terima kecurangan turun ke jalan dan mendesak mengusut tuntas kecurangan tersebut. Adu mulut sempat mewarnai proses rekapitulasi suara di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Adu mulut terjadi lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Modusnya adalah penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan dari suara parpol lain. Akibatnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota Panwascam setempat diamankan di kantor Bawaslu. Silakan. Organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan wali kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Mereka pun menuntut agar mengusut tuntas kecurangan pemilu di 2024. Pemirsa, pelanggaran pemilu masih terus menjadi pembahasan hangat di berbagai lini. Rata-rata mengungkap sentimen negatif terhadap dugaan manipulasi suara serta dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk membahasnya sudah bersama kami beberapa narasumber melalui sambungan daring. Ada Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Pak Abhan, peneliti Kemilian UI, Bu Titi Anggraini, dan Sekjen Perindo, Ahmad Raufik, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi, selamat malam Pak Abhan, Mas Raufik, Bang Ray. Malam semuanya. Iya, saya ke Mas Raufik terlebih dulu ya. Mas Raufik, disebutkan bahwa Partai Perindo menemukan ada beragam kejanggalan, termasuk saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan. Apa saja yang sudah ada di tangan? Ya, masih Bram. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kami telah melakukan rekapitulasi berdasarkan C hasil baik dari daerah maupun yang ada di Sirekap. Nah tentu dalam konteks Sirekap ini kami menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, termasuk dalam konteks ini banyak C1 yang buram, gelap, tidak terlihat di situ nilainya, dan banyak sekali yang terjadi di setiap dapil, dan ini sangat meresahkan dalam konteks keterbukaan informasi. Sesungguhnya ini adalah bagian dari keterlibatan atau kesengajaan ini menjadi wilayah abu-abu, karena KPU seolah-olah memelihara proses yang carut-marut ini. Jadi, tunggu sebentar, Mas Raufik, Anda sebutkan ini antara keteledoran dan kesengajaan. Ya, bisa jadi karena kan KPU telah menyampaikan melalui press conference-nya bahwa ini ada kesalahan di dalam perhitungan. Nah, dan itu sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Tetapi sampai hari ini kan tidak tampak perbaikan itu. Justru suara itu naik turun kayak dongkrak gitu prosesnya itu. Jadi tidak sinkron dengan jumlah keseluruhannya. Bahkan kami mencoba mengambil sampling dari beberapa dapil,
apa yang tertera di dalam suara total yang ada di Sirekap ketika kita jumlahkan secara manual itu justru 2 kali lipat yang kami temukan besaran yang kami dapatkan. Jadi kalau misalkan di situ tertulis 15.000, kami merekap secara manual itu bisa 30.000 dan itu semua dapil. Nah, menurut saya ini kecurigaan ini kalau saya bilang bahwa ini sengaja disengaja oleh penyelenggara sah-sah saja karena memang dari awal KPU sudah mengatur itu bahkan akan melakukan perbaikan, tapi proses itu tidak dapat kita temukan. Oke, saya geser ke Pak Ahban. Pak Ahban, kalau disebutkan ini antara keteledoran ataupun kesengajaan, keteledoran kok bisa? Kalau kesengajaan untuk siapa kira-kira, Pak? Ya, kalau ini persoalan rekapitulasi memang kita melihatnya dengan PKPU 5 ya. Di PKPU 5 itu memang menyebutkan bahwa landasan atau dasar rekapitulasi masing-masing tingkatan ini mendasarkan pada Sirekap ya. Meskipun bahwa Sirekap ini sebagai alat bantu, tetapi persoalannya dia menjadi dasar ketika proses rekapitulasi itu dilakukan di masing-masing tingkatan, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya, sampai di provinsi dan sampai di RI. Nah, persoalannya adalah bahwa ternyata Sirekap ini memang banyak masalah, itu kan tidak cocok dengan C hasil di plano maupun salinan C hasil yang diterima oleh peserta pemilu. Maka menurut saya yang harus dilakukan oleh peserta pemilu adalah bagaimana ketika menghadiri acara rekapitulasi di masing-masing tingkatan itu harus teliti ya, dan sandingkan Sirekap ini dengan C hasil yang saksi bawa ya. Sandingkan dengan C hasil yang dia bawa atau sandingkan dengan foto C hasil yang plano ya. Karena semua kan dasar pada C hasil yang plano ya. Kemudian disalin dan masing-masing saksi mendapatkan itu harus dicocokkan dengan itu. Kalau kemudian ada ketidakcocokan, maka memang harus minta segera untuk diperbaiki ya. Dan saya kira ini juga saksi ini juga harus menjaga suaranya dia sendiri, tetapi juga melihat situasi ya atau perolehan suara di partai lain. Ya, barangkali suara partainya aman ya, tetapi ada suara partai lain juga berkurang, pindah kemana dan sebagainya. Ya. Itu yang saya kira harus dicermati oleh saksi. Jadi tidak hanya, mohon maaf, ego terhadap suara perolehan dirinya, tetapi juga suara partai lain juga harus itu. Sebetulnya ini adalah tanggung jawab pengawas pemilu ya. Betul. Tetapi pengawas pemilu barangkali ada kelengahan dan sebagainya, saya kira saksi juga harus optimal. Saya geser ke kemungkinan potensi kurang optimal atau kelelahan di pengawas kecamatan, nanti Bawaslu kabupaten kota, memungkinkan kemudian kurang teliti. Maka tentu saksi. Saya geser ke Mbak Titi ya, Mbak Titi. Semua pada akhirnya ditumpukan pada saksi-saksi. Padahal secara infrastruktur kepemiluan ini kan sudah disusun. Karena ini kan pesta demokrasi 5 tahunan. Badan Pengawas Pemilu bisa saja disebut kurang optimal, tapi pada prakteknya sistem yang disebutkan menjadi pendukung, ini juga nggak bekerja secara optimal. Apa implikasinya? Ya, tentu saja implikasi paling bisa dirasakan kepercayaan publik ya. Karena bagaimanapun kalau dari interaksi saya dengan teman-teman, ketika mereka mengecek Sirekap, yang dicek itu adalah angka-angka di tampilan muka. Memang kalau seperti Mas Raufik itu dia paham ya, selain mengecek angka-angka di tampilan muka situs Sirekap, juga perlu mengecek pindai C hasil yang merupakan foto dari hasil pemilu otentik di TPS. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Pertama, meskipun pemilu kita pemungutan dan penghitungan suara didesain sangat terbuka dan akuntabel, bisa disaksikan, para saksi mendapatkan salinan hasil, petugas pengawas TPS juga demikian, tetapi kondisi ideal itu tidak sepenuhnya tersedia di lapangan. Tidak semua partai politik punya saksi, bahkan saya temukan tidak semua petugas pengawas TPS datang dari awal sampai akhir penghitungan suara. Nah, makanya kan Sirekap ini
kalau dia dikelola dengan baik, dia dalam jangka panjang bahkan bisa menjadi instrumen rekapitulasi suara elektronik yang menggantikan di manual. Jadi kalau kemudian banyak publik yang meragukan hasil pemilu, menganggap ada penggelembungan, itu tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan dan kemudian disimplifikasi, lagian kok nggak ngecek C hasilnya ya, tidak bisa begitu, karena yang publik ketahui Sirekap ini adalah instrumen yang diproduksi, dirilis oleh KPU sebagai institusi yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ketika ada instrumen yang dirilis oleh KPU yang mereka pahami, kalau mau tahu hasil ya Sirekap begitu. Jadi yang kita tuntut memang KPU harus menyempurnakan dan terus memastikan upload pindai C hasil 100% dan segera mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi, termasuk juga memastikan PPK mereka bekerja berintegritas saat rekapitulasi suara. Saya geser ke Bung Ray Rangkuti ya. Bung Ray, kita tahu persoalan Sirekap ini kan persoalan yang sudah jelas-jelas jadi bulan-bulanan. Ada Bung Ray Rangkuti. Oke, saya geser kembali ke Pak Rofik ya. Pak Rofik, kalau disebutkan bahwa yang namanya Sirekap ini sudah jadi bulan-bulanan, kemudian ada anggapan bahwa ini kemudian mendelegitimasi hasil pemilu 2024. Tapi semuanya ditumpukan, dititik beratkan pada urusan pemilihan presiden. Tapi pada prakteknya apakah delegitimasi hasil perolehan partai politik dalam pemungutan suara 14 Februari silam itu juga bisa ikut terdampak dari carut marut yang terjadi? Ya, saya kira kan pemilu kali ini berjalan satu paket ya. Ketika terjadi proses kecurangan secara masif yang tadi sebagaimana diberitakan di awal bahwa proses kecurangan itu tidak hanya terjadi pada saat setelah pemilu, tetapi awal permulaan juga terjadi sebuah proses kecurangan secara masif. Maka sudah barang tentu bukan hanya soal pilpres saja, tetapi pileg juga menjadi mendapatkan persoalan yang sama. Jadi tidak bisa dipisahkan kecurangan ini hanya terjadi pada pilpres, tetapi pileg juga terjadi di mana-mana, dan kita bisa mengetahui secara umum baik dari laporan media sosial maupun dari relawan maupun dari para saksi yang ada di bawah. Jadi menurut saya kedua-duanya ini sangat berdampak, dan dalam konteks ini memang tuntutan agar penyelenggara itu bisa menyajikan sebuah hasil yang sangat transparan, menurut saya sudah tidak terpenuhi, karena dari segala proses yang ada ini banyak sekali manipulasi-manipulasi yang tampak, dan menurut saya masyarakat juga menyaksikan itu, dan rentetan yang dihasilkan dari sebuah proses pemilu ini salah satunya adalah pada Sirekap. Betul bahwa Sirekap ini adalah hanya sekedar instrumen yang diakui adalah perhitungan secara berjenjang. Tetapi kalau misalkan Sirekap ini saja tidak bisa dipercaya, apalagi dalam sisi rekap yang secara berjenjang. Dan menurut saya kita semua telah bersepakat bahwa ini banyak problem di dalam pelaksanaan pemilu kali ini.